Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Punisa. Hari ini kita akan belajar bab selanjutnya pada matematika wajib kelas 10, yaitu materi fungsi. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar fungsi ini waktu kita SMP. Jadi kita mengingat kembali apa artinya fungsi. Nah, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Nah, semisal ada himpunan A, di sini ada himpunan A dan ada himpunan B. Misal di sini ada 3 anggota. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 2 anggota, 2 dan 4. Semisal seperti ini. Nah, fungsi itu adalah suatu relasi yang memetakan setiap elemen dari A secara tunggal atau yang ada di A, elemen yang ada di A ini harus punya pasangannya satu aja, nggak boleh lebih dari satu atau dia nggak boleh selingkuh ini. Jadi pasangannya harus satu. Nah, kemudian jika semisal seperti ini, ada 1, 2, 3 sama ya, himpunan A ke himpunan B, 2, 4. Nah, jika salah satu elemen A tidak memiliki pasangan, ini juga bukan fungsi. Karena setiap elemen harus memiliki pasangan pada elemen B, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada perumpamaan, di sini ada himpunan A dan ada himpunan B. Jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, berarti notasinya adalah fungsi F adalah suatu fungsi yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Nah, himpunan A ini disebut domain atau daerah asal. Ini adalah daerah asal karena asalnya adalah himpunan A. Kemudian himpunan B ini yang masih warna ungu, ini disebut kodomain atau daerah kawan. Sedangkan yang C ini merupakan range. Range itu adalah daerah hasil. Seperti itu ya. Seperti yang ini tadi. Nah, ini misalnya saya pasangkan semua. Daerah asalnya yaitu 1, 2, 3. Daerah kawannya adalah 2 dan 4. Tapi range-nya hanya 2 aja. Ini adalah range. Gitu ya. Daerah hasilnya hanya 2 karena 4 tidak memiliki pasangan di elemen A. Gitu, sehingga 4 ini bukan merupakan range. Gitu ya. Aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B disebut aturan fungsi. Dituliskannya seperti ini, gitu ya, atau dinotasikan sebagai fx. Contoh, sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dalam aturan x plus 5. Dengan X merupakan elemen dari himpunan A. Diketahui A adalah bilangan ganjil kurang dari 10 dan B adalah ini. Tentukan himpunan pasangan berurutan dalam F. Berarti kita harus tulis dulu A. Kita daftar dulu anggotanya. A adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti berapa aja? 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian A akan disubstitusikan ke dalam aturan ini. Berarti F1 sama dengan 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 6. F3 berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. F7 berarti 7 tambah 5 sama dengan 12. F9 berarti 9 tambah 5. Hasilnya adalah 14. Sehingga jika diminta pasangan berurutan, maka disebutkan X-nya apa? 1, Y-nya apa?
6, berarti 1,6. Lanjut 3,8, kemudian 7,12 dan 9,14. Oh, ini kurang ya? F5, F5-nya belum. Kemudian 5 tambah 5, hasilnya adalah 10. Nah, sehingga didapatkan pasangan berurutannya adalah seperti ini. Gitu ya, kalau ditanyakan pasangan berurutan. Lanjut yang B. Sebutkan anggota domain, kodomain, dan range. Nah, domain berarti adalah daerah asal. Nah, daerah asalnya tadi berasal dari himpunan A. Berarti domainnya adalah himpunan A yang anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu ya. Dan kodomain adalah daerah kawannya. Daerah kawannya adalah himpunan B. Himpunan B tadi terdiri dari apa aja? Nah, ini ditulis semua. 4, 6, 8, dan sampai 20. Ya, sampai 20 ya. Nah, kemudian range-nya adalah berasal dari hasilnya ini. Hasilnya ini semua. Range berarti sama dengan 6, 8, saya urutkan 10, 12, dan 14. Seperti itu ya. Kemudian yang C, gambarlah fungsi F dengan diagram panah. Berarti ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian B-nya 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya gitu ya. Dilanjutkan sendiri. Nanti 1 dihubungkan dengan 6, 3 dihubungkan dengan 8, 5 dihubungkan dengan 10, 7 dihubungkan dengan 12, 9 dihubungkan dengan 14 gitu ya. Jadi ini adalah gambar dari fungsi tersebut. Selanjutnya, syarat fungsi terdefinisi itu ada 3. Jadi suatu fungsi terdefinisi itu maksudnya mempunyai daerah hasil, itu harus memiliki syarat. Nah, jika fungsinya dalam bentuk akar, yang ada di dalam akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jika bentuk pecahan, penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Dan kemudian jika penyebutnya dalam bentuk akar, sama. Akarnya ini harus lebih dari atau sama dengan, tidak boleh sama dengan ya. Karena pecahan itu yang penyebutnya tidak boleh 0, maka sama dengannya dihilangkan. Seperti itu. Contoh, tentukan daerah hasil dari fx sama dengan ini. Nah, syaratnya kalau akar berarti yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. 4-nya kita pindah ruas. Min 4 jadi 4. X lebih dari sama dengan 4 dibagi 2. Sehingga X lebih dari atau sama dengan 2. Seperti itu ya. Kemudian yang ini. Kalau pecahan bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Maka 2X plus 4 kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Kita akarkan 2x plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga 2x tidak boleh sama dengan min 4. Dan x tidak boleh sama dengan min 4 per 2. Sehingga x tidak boleh sama dengan min 2. Itu adalah daerah asalnya, syaratnya itu seperti ini. Kemudian kalau yang nomor 3 ini, yang penyebutnya akarnya harus lebih dari 0 gitu ya. Yang di dalam akar harus lebih dari 0. Berarti x kuadrat plus 3x min 4 harus lebih dari 0. Jika menemukan seperti ini, otomatis kita harus memfaktorkan x 4.
4 kali 1. Karena yang di tengah plus, berarti yang plusnya ditaruh di angka yang besar. Nah, berarti X plus 4, atau langsung aja ya biar cepat. Berarti X sama dengan min 4 dan X sama dengan 1. Kita harus buat gambarnya seperti ini. Min 4 ada di sini. Min 4, aduh maaf. Dan 1 ada di sini. Kita uji titik 0 ya. 0 kan ada di antara sini. 0 jika kita substitusikan 0 kuadrat tambah 3 kali 0 min 4, berarti di sini hasilnya min, di sini hasilnya plus. Karena lebih dari harus ikut yang plus. Ini ke kanan dan ini ke kiri. Sehingga syaratnya X lebih dari 1 atau X kurang dari min 4. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada operasi aljabar pada fungsi. Nah, aljabar pada fungsi jika ditambahkan, tinggal ditambahkan. Kalau dikurang, otomatis fungsinya itu tinggal dikurang masing-masing, dikali, dibagi, langsung dioperasikan sendiri-sendiri gitu ya. Langsung ke contoh. Ketahui fungsi ini dan G ini, maka tentukanlah Fx tambah Gx. Fx tambah Gx. Fx-nya apa? X plus 2 kuadrat ditambah 2x plus 4 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan. X kuadrat berarti X kuadrat tambah 2 kali 2, 4. 4 kali X, 4X ditambah 2 kuadrat, 4. Nah, ini juga gitu, 2X dikuadratkan. Berarti 4X kuadrat. Kemudian 2 kali 2X, 4X. 4X kali 4, 16X. Ditambah 4 kuadrat 16. Kemudian X kuadrat digabungkan dengan X kuadrat. X kuadrat tambah 4X kuadrat ditambah X digabungkan dengan X angka atau konstanta digabungkan dengan konstanta. Setelah itu baru bisa dioperasikan. X kuadrat tambah 4X kuadrat 5X kuadrat. 4X tambah 16X 20X. 4 tambah 16 20. Selesai gitu ya. Selanjutnya fungsi fx ini sekarang dikurangi. Nah, ini kan fungsinya sama. Kita langsung pakai yang tadi ya. Fx-nya ketemu x kuadrat plus 4x 4x plus 4 dikurangi, jangan lupa dikasih kurung. Berapa tadi? 4x kuadrat plus 16x plus 16. Nah, minnya ini harus dikalikan 1 per 1 sehingga diperoleh x kuadrat plus 4x plus 4 min 4x kuadrat min 16x min 16. Kemudian digabungkan lagi. X kuadrat min 4x kuadrat plus 4x min 16x plus 4 min 16. Kemudian dihitung. X kuadrat min 4x kuadrat min 3x kuadrat. 4 min 16 min 12x. Kemudian 4 min 16 juga min 12. Selesai. Gitu ya. Kemudian sekarang ditanyakan yang dikali. Gitu ya. Berarti kita tulis ininya dulu. Fx kali Gx sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4 dikalikan dengan 4X kuadrat plus 16X plus 16 gitu ya. Dikalikannya 1 per 1. Sehingga diperoleh X kuadrat kali ini adalah 4X pangkat 4. Ditambah ini kali ini 16X pangkat 3. Terus ini dikalikan dengan ini 16x kuadrat gitu ya. Lanjut lagi, ini kali ini kali ini, dan ini kali ini gitu ya. Dikalikan 16x kuadrat, pangkat 3 ya. Pangkat 3, kemudian 4 kali 16. 16 kali 4, berapa? 4, 2, 6, 4. 6, 4x kuadrat ditambah 64x gitu ya. Ini kali ini 64x. Lanjut lagi. Ini yang ketiga. Nah,
berarti ditambah 16x kuadrat ditambah 64x ditambah 64 gitu. Terus digabungkan X pangkat 4 dengan X pangkat 4 gitu ya. Karena X pangkat 4-nya sendirian. Terus X pangkat 3 digabungkan dengan X pangkat 3 ini dengan ini. Kemudian X kuadrat digabungkan X kuadrat. X kuadratnya ada 3 ini ya. 16x kuadrat tambah 64x kuadrat tambah 16x kuadrat. Kemudian yang X sama yang X berarti 64X tambah 64X ditambah 64. Sehingga diperoleh hasilnya 4X pangkat 4 ditambah 16 tambah 16, 32X pangkat 3 ditambah 16 tambah 64 tambah 16. 16 tambah 16, 32 ya. 32 tambah ini 96x kuadrat ditambah 64 tambah 64 128x ditambah 64. Selesai gitu ya. Selanjutnya dihitung seperti tadi juga. Kalau pembagian tinggal dikalikan dulu kemudian dibagi. Gitu ya, disederhanakan. Sekian dari penjelasan saya. Di sini ada latihan soal, kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup atau japri ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.